Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya.
Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara yang terkasih, ada pepatah yang mengatakan buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Pepatah tersebut ingin mengatakan bahwa karakter seorang anak tidak jauh berbeda dibandingkan dengan orang tuanya. Allah adalah sumber kasih, dan kasih adalah natur Allah. Kasih itu bukan hanya dinyatakan melalui pengorbanan Yesus, melainkan juga melalui pengorbanan Bapa yang telah merelakan anaknya. Barang siapa yang mengatakan bahwa ia lahir dari Allah atau bahwa ia mengenal Allah, ia harus mengasihi saudara-saudara seiman sebagaimana sesama anggota tubuh Kristus. Karena kita adalah anak-anak Allah dan kita mengalami kehadirannya di dalam hidup kita. Maka sudah seharusnya kita merefleksikan karakter Bapa yang adalah kasih. Orang yang mengasihi membuktikan bahwa ia telah lahir dari Allah. Nah, Yohanes dengan tegas mengatakan, jika tidak ada kasih kepada umat Allah di dalam hati kita, jangan pernah menyatakan bahwa kita mengenal Allah. Meski kasih itu belum sempurna, harus tetap dinyatakan dan harus tetap bertumbuh. Kasih seharusnya tak bersyarat, dimiliki oleh semua orang dan ditujukan untuk siapapun. Kita harus berusaha untuk mengasihi ketika tiap saraf di dalam tubuh kita berdenyut di dalam kebencian dan keinginan membalas dendam. Salib Kristus tidak memberi kita pilihan tentang kasih. Kita harus mengatasi keangkuhan kita dan dengan taat berusaha mempraktikkan kasih di dalam setiap situasi hidup kita. Bapak Ibu, jika kita ingin lebih mengasihi, kita perlu belajar lebih dekat dengan Allah. Relasi yang lemah di antara dua pihak akan dikuatkan bila keduanya semakin dekat dengan Allah. Namun sebaliknya, kita tidak dapat bertumbuh dalam pengalaman kita dengan Allah tanpa mengasihi satu sama lain. Jika kita sudah mampu mengasihi, kita mesti bersyukur kepada Allah. Namun, jika kita merasa kurang mengasihi, kita harus berdoa, meminta Allah merubah hati kita. Dengan kasih, kita akan menemukan sukacita yang lebih besar di dalam hidup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk kesehatan. Kami mengucap syukur untuk keluarga. Kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Pagi ini, sebelum kami memulai aktivitas kami mau menyerahkan hidup kami dalam tangan kasih dan pimpinan-Mu. Mari Bapa, Engkau terus menolong dan menguatkan kami, menopang kami dalam segala situasi hidup yang kami alami. Bapa di surga, pagi ini hamba berdoa untuk jemaat di GKMI Salatiga maupun di cabang-cabangnya, baik itu di Cukilan, Janglengan maupun Sumberjo, yang sedang menderita sakit ataupun mereka yang sudah lanjut usia. Bapa, kami mohon kiranya Engkau melawat setiap umat-Mu satu persatu. Tuhan kiranya memulihkan, menyembuhkan, melawat dan mengobati. Sehingga setiap luka, setiap sakit, setiap penderitaan yang mereka alami boleh digantikan dengan kesembuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang sudah lanjut usia, Tuhan berikan kekuatan iman kepada mereka untuk menghadapi hari-hari yang tidak mudah, sehingga iman percaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang masih studi, mereka yang masih bergumul dalam bangku pendidikan. Tuhan memberikan mereka kekuatan untuk mereka boleh menyelesaikan tugas tanggung jawab mereka sebagai seorang pelajar. Kami doakan jemaat Tuhan yang bergumul dalam perekonomian.
Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, dan apapun yang saat ini sedang mereka rindukan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk karya yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami sambut hari ini dan penuh dengan ucapan syukur dan optimis karena Tuhan bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.